Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya di hari yang keempat di tahun 2023 ini? Untuk tetap semangat dan bergairah dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan salam tahun 2023. Waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya percaya di antara kita sudah menerima tunas-tunas terobosan baru dalam kehidupan kita. Untuk terus berpengalaman dengan Tuhan, tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar otoritas yang diberikan dapat berfungsi maksimal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Masih dalam suasana tahun yang baru, kami mengucap syukur kepadamu karena tunas-tunas terobosan baru terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, pimpin kami agar terus kami berakar di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin kuat dan kokoh di dalam Engkau. Urapi kami semua untuk mengerti maksud dan rencana-Mu dalam firman yang disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema Wakil Tuhan. Terdapat dalam Bilangan 15 ayat 23, demikian firman Tuhan, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Hosea 12 ayat 10, demikian, Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Kekasih Kristus, semua orang mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki otoritas tertinggi terhadap seluruh alam semesta serta segala isinya. Dalam 1 Tawari pasal yang ke-29 ayat 11 sampai dengan 12 mengatakan, Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kita juga tahu bahwa alam semesta dan segala isinya termasuk manusia diciptakan Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan bumi dan menempatkan manusia di bumi agar manusia berkuasa untuk mengelola, mengatur, dan mengatasi ciptaannya dan termasuk bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tujuan Tuhan menempatkan manusia di bumi dan diberi wewenang atau otoritas untuk berkuasa agar manusia dapat menjadi perwakilan atau utusan dari Tuhan. Otoritas untuk berkuasa sesungguhnya pemberian terbesar dari Tuhan kepada kita, di mana di dalamnya juga Tuhan memberi perlindungan yang besar dan keselamatan bagi kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di bumi. Berkuasa di sini berarti mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Bagaimana akan dapat memerintah bila yang diberi kekuasaan tidak mengenali dan mengerti apa dan siapa dirinya sehingga memiliki kekuasaan yang melekat pada dirinya? Mengapa manusia diberi otoritas untuk berkuasa di bumi? Dan bukannya malaikat yang sudah lama bersama-sama dengan Tuhan memerintah di surga? Tuhan memberikan mandat pada manusia untuk berkuasa di bumi karena bumi memang diciptakan untuk manusia yang mempunyai tugas mengembangkan kerajaannya di bumi dan manusia sebagai duta atau wakil Tuhan. Selain daripada itu, mengapa manusia diberi otoritas untuk berkuasa di bumi bukan malaikat? Karena malaikat tidak diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dasar inilah yang harus dikenal dan dipahami oleh manusia, yaitu kita semua tentang dirinya. Mengapa Tuhan menjadikan manusia, yaitu kita semua, sebagai wakil Tuhan di bumi. Untuk mewujudkan tujuan Tuhan tersebut, diciptakannyalah manusia menurut gambar dan rupa Allah yang diberikan otoritas untuk berkuasa di bumi, mewakili Allah. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini merupakan ungkapan keinginan Allah, artinya Allah menyatakan maksud, gagasan, perasaannya yang ditujukan atau diperuntukkan manusia.
Dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kekasih Kristus, kita telah memiliki kuasa pada diri kita untuk menyatakan tujuan Tuhan di bumi. Walau memiliki kuasa pada pribadi kita, bukan berarti bersifat untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memelihara, mengelola, dan mengatur bumi yang kita tinggali secara baik. Bukannya otoritas untuk berkuasa digunakan sembarangan atau semena-mena sehingga merusak dan sebagainya. Kekasih Kristus, segala bidang apapun yang diperintahkan untuk kita menguasainya, ketika kita tidak mengerti terlebih dahulu maksud dan tujuannya yang diperintahkan untuk menguasainya, kita tidak akan mampu melaksanakannya. Bila kita memahami maksud dan tujuan Tuhan menempatkan kita di bumi sebagai wakilnya yang diberi otoritas atau kekuasaan untuk memerintah, semestinya sikap dan tindakan kita disertai dengan sikap yang penuh tanggung jawab untuk melakukan yang Tuhan perintahkan dengan sebaik-baiknya. Sebagai wakil Tuhan, kita harus senantiasa mendengarkan arahan atau perintah dari pemberi perintah, yaitu Tuhan. Hal ini harus kita lakukan agar kita dalam menjalankan otoritas dari kekuasaan yang kita emban tidak melakukan kesalahan, melainkan berdasarkan instruksi pemberi otoritas tertinggi yaitu Tuhan. Jadi sebagai wakil Tuhan, kita harus bertindak dan berkelakuan seperti yang Tuhan inginkan, agar kita tidak salah dalam menjalankan otoritas tersebut, karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban dari kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan kebenaran firman-Mu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, dan dibawa kami mengerti tentang kehidupan kami yang ada di dunia ini. Kami ditempatkan di dunia bukan secara kebetulan kami dilahirkan oleh orang tua kami, tapi kami menjadi dan ada di tempat ini. Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan memberikan kekuasaan, otoritas kekuasaan, di mana kami harus menjadi wakil-Mu. Untuk jadi wakil Tuhan, maka dari itu Tuhan pimpin kehidupan kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar senantiasa sama seperti apa yang ada di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga banyak orang lain melihat bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kami, ada kekuasaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan biarlah kami menjadi saksi-Mu dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.